Baik. Thank you udah mau mampir ke podcastnya LR. Yeay, akhirnya. Ya, jadi gue akhir-akhir ini memberanikan diri untuk bikin podcast karena gue rasa sekarang siapa aja bisa punya media kan. Iya, maksudnya sekarang mungkin dengan jadi konten kreator tuh semuanya bisa punya kesempatan Terus untuk bisa support musisi, bisa support musisi, penyanyi gitu. apalagi di balik layar mungkin ya. Iya, gue pengen banget karena menurut gue ngobrol kayak kalau kayak kita ngobrol gitu ya kayak dengerin musisi itu justru gue malah tambah energi atau gue jadi pengen kreatif gitu. Ya. Karena kalau kayak sendiri terus malah jadi jenuh kan. Tapi kalau ada POV lain tuh justru jadi seru. Ya, ada pandangan lain kan. Ya. Akhirnya setelah berapa tahun Nat kita 2,5 tahun. Gokil. 2,5 tahun lalu di studio itu juga. Bulan April atau Mei itu kayaknya. Itu kita berhasil merekam albumnya Nadine yang dirilis tahun ini. Yeay. Selamat Nat. Gue mantap. Bangga banget sih sama Nadine. Itu yang kalau gue ceritain ke musisi-musisi. Gue ketemu orang, gue punya teman dari Jerman. Ini yang harus kalian pelajari gitu. Kayak lo sangat spesifik dalam apa yang lo mau gitu. Bahkan maksudnya kayak nggak tahu kalau hari ini untuk orang nahan ngerilis album terus 2,5 tahun dengan perjalanannya gitu kayak udah jarang deh. Masa sih? Iya, yang gue tahu ya. Nggak tahu sih maksudnya. Ya yang gue tahu gitu. Biasanya orang kayak rilis lagu single. Terus ya udah gitu. Biasanya apalagi di era Spotify yang playlist kan gitu. Nah, gue ada pertanyaan itu adalah nih kalau gue mau narik ke belakang apa yang pengen bikin lo stay di music? Terus perjalanan lo menuju sampai lo akhirnya jadi milih gue di jalur musik tuh apa? Mungkin ini klise juga, tapi gue merasa cukup terpanggil untuk menjadi musisi juga sih. Karena udah dikenalin dari kecil, kayak dulu waktu umur 3 atau 4 tahun. Dan waktu itu kan, waktu kecil tiba-tiba nggak ngomong gitu. Jadi makanya dari situ tuh mungkin musik tuh bisa jadi penyelamat atau terapi buat aku. Gitu. Jadi karena waktu didiagnosa speech delay. Waktu itu jadi orang tua nggak tahu nih harus gimana ya nih anak, atau mungkin salah diagnosa, kita juga nggak tahu sama pada zaman itu zaman itu dengan tidak ada sosmed, betul gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah deh coba diikutin dengan musik atau apa, ternyata works sampai akhirnya kok sekarang kayaknya kebablasan sih ngomongnya kayaknya. Bahkan biasa speech delay malah jadinya ini lebih cepat dari delay. Jadi mungkin bahkan otaknya mikirnya lebih cepat daripada yang mau diomongin kadang. Yang kurasa sih gitu sih. Jadi kalau musik mungkin lu tinker dari kecil ya. Iya kayaknya sih. Makanya semuanya dipikirin, makanya itu 2,5 tahun tuh. Oke. Terus waktu lu berarti sempet ke luar negeri kan? Ke Jerman. Terus kuliahnya apa? Musik. Dan memang spesifiknya di songwriting, penulis lagu. Izin sama bokap lu apa? Ini sih kok ditarik panjang sih guys. Soalnya awalnya mungkin seperti biasa ya, stereotip keluarga kayaknya tahu suka musik. Karena waktu begitu notice kalau suka musik, diikutin les piano atau apa, piano klasik, mulai ngeband juga 6 SD ya pada zaman itu, terus kayak jalan paralel aja gitu, klasik sama main band dan musik-musik lain, bahkan kayak gamelan. Jadi apapun yang asosiasi musik tuh pasti gue jabanin pada zaman tuh. Memang sesuka itu tuh kayaknya sama musik ya. Jadi kayak nggak terlalu peduli kayak harus genre ini tuh bener-bener nggak secuek itu, kayak ya udah semua informasi diterima gitu. Gitu. Yeah. Dan bokap lu juga kayak ya udah disupport aja gitu. Awalnya sih bukan, mereka mungkin namanya aduh musisi masa depannya jadi apa sih atau apa gitu ya mungkin. Itu kan. Ya, jadi mereka kayak ngerasa
udahlah kayaknya musik jadi hobi itu cukup gitu. Mungkin mereka gitu. kan nggak ngelihat perspektif lain kalau musik tuh bisa jadi as a entrepreneur atau apa kan, Ya. padahal cabangnya banyak ya kalau. Networknya bisa dibangun dari musik. Betul, ya. dan kebanyakan mungkin termasuk yang subscriber atau siapapun mungkin ngelihatnya musik ya udah mikirnya cuma gonjreng-gonjreng doang gitu. Mungkin ya, jadi kayak akhirnya ngizininnya kayak ke bokap kayaknya gue nggak bisa nih kalau ngelanjutin kuliah bukan musik. Waktu itu kuliahnya biotek guys. Wah, setahun tuh biotek karena udahlah parah aja musik gitu. Waktu itu kayak udah kedokteran aja karena gue juga di keluarga satu-satunya ngambil IPA. Jadi yang lainnya IPS semua. Jadi lu IPA. Kakak adik tuh IPS semua. Nggak tahu gue gimana ceritanya, gue juga nggak ngerti kenapa IPA. Ya udah deh kayak akhirnya ya udah coba deh masuk ke dokteran kan kayaknya agak keberatan doang, nggak kuat. Terus kayak ya udah biotek aja melipir. Biotek tuh apa tuh? Biotek tuh berarti lu belajar apa tuh? Waktu itu belajarnya tentang ekstraksi, terus belajarnya tentang jadi misalnya ekstrak kopi gitu, cara mengekstraksi, terus kayak bisa DNA, jadi bubuk gitu RNA, jadi replikasi DNA, terus forensik gitu-gitu sebenarnya. Forensik keren banget, bisa jadi ini temennya detektif gitu-gitu ya. Gitu, kurang lebih sih guys, maksudnya itu cangkangnya kita bilang. Ya sampai akhirnya setahun tuh tapi di jalan. Oh udah berarti lu udah sempat kuliah setahun. 1,5 mungkin bahkannya. Ya, berarti 2 semester gitu Tapi ngeliat IP kayak aduh nggak mau gue sebut, IP-nya jelek banget pokoknya. Terus bokap lu apa ya yang waktu gue mau musik nih bah gitu? Kalau gue kan tipenya kalau udah pengen sesuatu kan kekeh juga ya, jadi kayaknya memang apa? Persisten ya. Iya persisten, jadi determinasinya tuh kuat gitu, gritnya tuh kuat gitu, jadi kayak nggak bisa, gue nggak sanggup gitu bilang. Kalau papa untungnya cukup mendukung karena dia kayaknya ngelihat kayak oh ini anak kayaknya tahu maunya apa dari kecil apa, gitu. Dia tuh udah tahu dari dulu, kayak orang dulu dia nyuruh aku les apa terus nggak mau, udah tuh tengkar tuh, karena bisa tengkar tuh gara-gara itu juga. Gitu memang kayaknya sama-sama keras aja sih gitu. Cuma karena dia tahu oh ini kayaknya Nadine memang di musik gitu, udah gitu. Dia juga ngelihat perjuangannya juga. Dia cuma bilang oke, lu nggak apa-apa kuliah di luar Indonesia tapi coba mau di mana. Waktu itu kan mikirnya ya udah deh pokoknya kuliah musik aja. Jadi waktu itu bahkan sampai udah ngeliat mau UPH, mau IMI apa, pokoknya udah gue cek semua tuh kayak gitu. Lu masih ini. Iya masih kayak aduh nggak tahu lagi gitu kayak. Terus papa gimana kalau Jerman, uang kuliahnya lebih murah daripada dua kampus itu semua gitu. Ya juga ya gitu. Keren lah ya Jerman. Jerman gitu. Tapi lu semuanya harus kurus sendiri ya. Bahasanya, visanya, buka rekening bank dan apa. Waktu itu kan kayak umur 17-18 kan kayak ya udah habis SMA nggak ada aktivitas, terus kuliah udah keluar kayak ya udah, maksudnya ya udah fokus di situ aja tuh, bener-bener setengah tahun tuh udah ngurusin itu semua tuh. Bahkan musik kayaknya waktu itu kayak tetep les aja. Tapi lu ngeband nggak? Ngeband atau apa? Iya ngeband sih waktu itu, dan karena waktu saat ngampus tuh kampus jazz tuh lagi happening banget mungkin ya. Jadi makanya tuh, jadi waktu ngampus pun kumpulnya tuh banyak sama musisi-musisi yang kayak dari kampus jadi maksudnya yang ngambil teknik atau apa gitu. Jadi kayak ya udahlah mau ngapain juga gitu kayaknya. Seru. Biotek gitu. Bermusik terus ngurusin si visa dan lain-lain. Udah akhirnya umur 19 akhirnya berangkat gitu sih. Oke, berarti berapa tahun tuh? 17 2 tahunan. Iya, hampir 2 tahun. Preparationnya 2 tahunan gitu ya. Sebenarnya 17 kan awal masuk kampus, 18 keluar, berarti hampir 1 tahun. Oh, 1 tahun doang lu prepare untuk ke Jerman. Nah, mulai di situ tuh. Disitulah lu apa yang bikin lu yakin? Ini gue udah di Jerman, ngambil sekolah musik lagi, terus apa songwriting, ya kan? Awalnya gambling juga sih, maksudnya kan bikinnya ya udah pokoknya penting nyampe Jerman dulu kan. Waktu itu kan ya udah maksudnya menuruti syarat, yang penting udah daftar ke sekolah. Jadi waktu nyampe Jerman pun belum tahu sekolahnya mau di mana. Oh gitu. Belum. Gue kirain kayak udah isi formulir, sekolah apa. Oke lah, formulir tuh ngisi, maksudnya ada surat undangan untuk audisi atau apa tuh dapat semua. Jadi
daftar 12 kampus pada saat itu gitu kan. Terus kayak nggak ngerti, terus baca bahasa Jermannya pada saat itu kayak setengah tahun kan masih kayak agak aduh ini apa ya ini ya, terus belum ada Google Translate apa gitu, kayak udah deh pokoknya berangkat dulu, mikirnya waktu itu cuma nyampe belajar bahasa and then we'll see from there. Jadi gambling juga sih kalau dipikir-pikir gitu. Terus akhirnya keterima lah di si kampus ini. Itu pun nggak langsung, maksudnya kan karena jarak dari mau audisi sama mau preparation pun ada kayak selang 3-4 bulan juga kan. Oh, jadi berarti lu di sana tuh 3 bulan ya kagak kuliah lah ya istilahnya, nggak kuliah fokus gitu. Bahasa, fokus kenal culture-nya. Cuma waktu itu tinggal sama ibu-ibu Jerman. Jadi dia kebetulan guru Jerman atau apa, dia nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Terus yang ketiga dia punya komunitas gereja gitu yang bolehin gue untuk bisa latihan pakai grand piano atau pakai harpsichord atau apa sesuka itu. Tapi itu berarti di luar apa namanya, di luar rencana tuh ya ibu ini. Oh ya, jadi pokoknya dapat tempat, pokoknya oh ya udah tinggal sama ibu Jerman ini gitu. Oh ya udah, cuma bener-bener cuma dari situ, sisanya kayak yang dipinjemin itu sebenarnya di luar ekspektasi sih. Itu lu kayak ngobrol aja gitu kali. Iya, ngobrol dia ajak, aja. dia suka gitu kali. Dia lihat ya udah lu kan mau ngambil musik, lu dalemin aja, lu ketemu aja teman-teman gua kayak choir atau apa. Jadi gua juga ikut nyanyi bahasa Jerman tuh. Asik. Keren banget. Keren banget. Gitu sih. Akhirnya lu kuliah di sana, menyelesaikan kuliah lu S1 gitu ya. Betul. Keren. Terus akhirnya waktu lu di sana udah mulai berkarya juga. Jadi waktu namanya ngampus ya, maksudnya apalagi musik kan pasti tiap hari kan makanannya ibaratnya tuh suapan kita tiap hari kan pasti musik baru atau apa tuh lah, informasi-informasi. Jadi kadang ada tribute band yang tribute band atau apa, ya udah ayo bikin lagu sendiri atau apa. Walaupun SMA tuh udah pernah bikin lagu tapi ya udah kayak cuma buat tugas ujian sekolah atau apa, kayak ya udah gitu, kayak lewat-lewat aja, nggak serius gitu kan. Terus sampai akhirnya mulai rekaman diajak temen orang Indonesia juga yang kuliah SAE di Jerman, di Frankfurt di Jerman waktu itu. Nah, terus keren tuh. Nah, terus dari situ baru mulai tuh kayak oh ternyata dunia rekaman tuh seperti ini, bikin lagu tuh seru banget. Itu bahkan sebelum mau masuk kampus tuh. Jadi udah jadi sebelum masuk kampus lo udah trial recording gitu. Tapi itu belum jadi album atau belum jadi single atau apa? Belum, kayaknya raw aja ya, cuma aja upload gitu di SoundCloud. Jadi kalau di SoundCloud pasti ada. Itu sih SoundCloud era itu tahun berapa tuh, 2020-an ya? Lebih lama, 2017-an ya? Iya, orang 2015 2016 udah ku upload kok. Gokil. Ya udah tuh. Dari situ. Terus ya udah kayaknya mulai songwriting-nya ya 2015 ya berarti ya. Terus kayaknya baru mulai ngerti kayak oh ternyata gue bisa yang bikin aransemen atau apa tuh, kayaknya gue mulai nyadar ketika tahun 2017 ya. Waktu itu dikasih tugas harus bikin lagu sendiri tapi harus yang ngedirectin semua player gitu, kayak drumnya, bassnya harus gimana atau apa, karena kebetulan basic gue kan piano kan. Maksudnya kalau daripada nyanyi kan gue kayak nyanyi selalu suka tapi memang nggak pernah belajar yang benar-benar pakem sampai kayak gue ngampus itu akhirnya gitu. Kayak selama itu suka banget malah, tapi piano mungkin bisa dibilang lebih roots-nya sih gitu. Support system lo waktu di Jerman dan sampai akhirnya lo bisa bikin, kalau nggak salah gue pernah dengerin juga sebelum lo rekaman album ini, itu lo di Jerman udah sempet rilis kalau nggak salah ya? Iya. Atau itu setelah dari Jerman? Masih di Jerman. Masih di Jerman. Jadi waktu sebenarnya rilisnya kan waktu pandemi tuh 2020. Cuma lagu-lagu yang udah ku bikin termasuk Paradise itu atau I Will Be, jadi beberapa lagu yang aku rilis tuh bahkan sebelum kerilis itu udah dibikinnya jauh sebelum 2020, mungkin 2017 atau 2020. Jadi itu kayak bank song lu gitu kali ya. Maksudnya kayak daripada nih jadi nggak jadi apa-apa, namanya karya kan udahlah kita pada saat itu kan nggak ngerti apa itu playlist, apa itu pokoknya promo, nggak tahu apa-apa tuh, bener-bener ya udah yang penting rilis aja bikin lagu aja gitu ya. Tapi ternyata nggak sesimpel itu guys gitu. Ternyata jadi artis nggak cuman
rilis lagu aja ada Aduh, preparation itu tuh. yang panjang kan. Nah, waktu di sana support system lu siapa? Wah, teman-teman kampus itu udah pasti sih, Hmm. karena mereka juga ngerasain yang kita rasain, apalagi yang international student ya, maksudnya karena Hmm. mungkin kayak gue dari Indonesia sama teman-teman Indonesia lainnya, Hmm. terus yang dari negara-negara di luar Jerman tuh kita bisa lebih erat gitu, mungkin Hmm. karena sama-sama merantau, sama-sama susah Oke. atau apa, jadi support sistemnya cukup kuat. Terus Dari anak-anak Indonesia juga berarti ya, banyak ya kan? justru karena di kampus bukan ya di kampus itu memang nggak banyak, tapi di kota tempatku tinggal dulu juga memang nggak banyak orang Indonesia. Oke. Jadi Antara negara tuh ya. tapi untungnya mereka pun ini juga support banget. Jadi kayak even kayak untuk makan malam gathering bareng-bareng Oh tuh, iya. even makan sesimpel kayak KFC itu it's a luxury di sana. Itu parah banget. Jadi kayak kita oke, ayo kita beli ayam bucket berapa Itu gitu. 2000 berapa? Itu 2000 Baru-baru ini kan, berarti ya maksudnya nggak selama itu kan. Berarti budaya digital juga udah mulai dong 2018 ya, gitu ya. 17-18 mungkin Iya, ya. dan mereka masih bisa ngobrol itu gitu ya. Iya, apalagi Se-connect itu. Eropa ya, kayaknya bahkan sampai detik ini pun mereka juga bukan yang misalnya kayak ketemu orang di restoran atau dinner itu malah consider rude kalau sambil HP-an gitu. Jadi memang culture-nya memang seperti itu gitu. Jadi Kalau gue nih liat contekan pertanyaan. nggak apa-apa guys, nggak apa-apa kok, no offense. Jadi gitu, mereka masih bisa menerima berbagai. Malahan biasanya gue ngeliat cenderung kalau Eropa, Jerman gitu kan biasanya kaku kan. Terus kayak se-strict itu. Apakah lo merasakan itu juga kayak Indonesia kan? Ya you know lah, Indonesia sebebas itu gitu. Justru Indonesia sebebas itu. Begitu lo pindah ke sana dengan aturan yang jelas, dengan songwriting teknik yang mungkin berbeda dari negara lain gitu. Apa yang lo rasain? Mungkin karena gue dididik dari kecil memang yang cukup ini ya, strict. Jadi maksudnya on time gitu kalau ketemu orang. Jadi even kayak mau ke gereja, misalnya jam 6 tuh mulai misa atau apa, jam 5 kita udah standby. Jadi memang di Jerman di gereja, maksudnya waktu di Indonesia, pun udah seperti itu gitu. Jadi memang kayaknya dididiknya udah lumayan yang on time, karena waktu itu kan orang kan juga ya, maksudnya time is money juga ya, maksudnya jadi itu selalu diterapkan. Jadi begitu ke Jerman tuh nggak sepenuhnya yang kaget banget sebetulnya kalau dibilang. Cuma yang berbeda tuh ketika kerja bareng sama mereka, karena mereka tuh sangat perfeksionis. Jadi kadang ada beberapa hal mendetail yang menurutku jadi agak hilang inti dari bermusik itu apa gitu. Jadi bahkan mungkin suara kresek-kresek apa gitu, itu mereka tuh bisa terganggu banget. Jadi kayak cuma ngurusin itu sejam itu mereka tuh bisa banget tuh. Mereka tuh bisa banget. Cuma karena mereka tuh teliti, atau mungkin orang banyak bilang kaku, dingin atau apa, tuh kayaknya memang itu pertahanan mereka sih menurutku. Karena begitu ibaratnya pertahanan ini runtuh, mereka tuh orang-orang yang sangat loyal sebenarnya. Jadi banyak teman-teman Jermanku yang di sana sampai detik ini kita masih kontak, padahal kita kayak kenalnya udah kayak 10 tahun lalu atau apa. Jadi berarti lo menemukan support sistemnya pun juga dari negara lain dan juga bahkan dari Jermannya sendiri gitu ya. Jadi cukup bisa dibilang rumah kedua atau apa ya, orang bilang gitu. Jadi kalau Jerman orang mungkin bilang nggak betah, kalau gue cukup betah sih. Gokil. Nah, gue pengen nanya lagi nih. Kan sekarang setelah lo dari Jerman balik ke Indonesia, iya kan? Tuh tahun berapa tuh lo balik ke Indo? 2022 Oktober. Jadi sebenarnya gue tuh 2015 sampai 2020 21 itu di Jerman. Habis gitu sempat 2 tahun di Belanda. Gitu. Karena waktu itu COVID kayak aduh kayaknya belum mau balik nih, mau ngapain ya di Indonesia gitu mikirnya kan. Tapi kuliahnya udah selesai. Tapi udah selesai, yang di Jerman tuh udah beres. Jadi itu S1 ya? S1 kayak udah beres gitu. Walaupun jadi sarjana apa? Songwriter?
musik sih jadinya. Oh, Musik tetep ya? ya nggak tahu deh, nggak begitu mikirin seni, pokoknya Oke. dapat ada gitu. Mau seni mau apa Yang penting bebas. aku lulusan. Kalau nggak salah satu kampus dulu alumninya siapa yang punya Institut Musik Daya ya? Iya Ibu, iya iya iya, siapa, Bu Devi. Bu Devi. Iya, Frau Deviana. Iya. Itu satu kampus sama lo ya di Ya ya, Jerman. jadi dia tuh yang bikin kurikulumnya sebetulnya. Di Jerman. Di kampus itu. Wow. Jadi works sebenarnya, Pak. Cuma memang namanya kurikulum kan harus dikembangin terus ya. Ya. Dan akhirnya lo balik ke Indonesia 2022. Udah pernah bekal punya mini album ya kalau nggak salah. Iya, jadi udah pernah bikin EP sama teman-teman Jerman. Jadi waktu itu pertama kali juga bikin pakai strings, recording strings tuh seperti apa. Jadi benar-benar semuanya home recording. Tapi memang temenku ini memang secara gadget dan apapun memang udah siap gitu. Jadi kayak equipment ininya juga mikrofonnya Shure SM7B, terus kayak North Stage, Moog, jadi memang yang hardware-nya pun udah oke. Jadi kita kayak ngeliat ya udah kita coba gitu project dan ini. Akhirnya jalan. Gitu. Tapi udah karena kita juga nggak tahu nih lagu mau diapain, mau di live atau di promo, akhirnya kita ya udah deh cuma sekedar keluarin aja gitu. Jadi kita nggak terlalu mikirin mau sampai promonya gimana, strategi marketingnya apa, gitu, nggak dipikirin tuh. Nggak dipikirin, lebih tepatnya nggak ngerti sih. Kan kalau sekarang tuh ada pre-release campaign, ada post-release, ya kan? Asli. Nah itu nanti kita bakalan bahas di lain waktu. Nah terus akhirnya lu balik ke Indo. Nah ada momen lucu waktu Nadine balik ke Indo sebenarnya. Jadi gue sempet pernah bikin gig namanya Sedih Senang Bersama. Iya lagi, iya. Ya itu 2023 awal. Itu pertama kali gue ketemu Nadine. Nah ada satu band namanya Cookie, itu bandnya keren. Terus kayak nih manajernya apa ya? Jadi cewek ya mungil ya lu tau lah Nadine ini, kalian tahu, bisa terlihat bawa hardcase keyboard atau apa, drum, hardcase cymbals. Dia bawa gotong keyboard naikin. Gue kayak ini krunya. Tapi justru disitulah gue ngeliat kayak ini kayaknya bukan dari besar di Indonesia gitu, karena mohon maaf tidak ini disclaimer karena budaya yang mau independen mau ini tuh biasanya gue tahu banget tuh datangnya dari luar negeri lah biasanya gitu. Terus gue tanya kayak lu manajer ya? Oh enggak, gue bantuin ngekruin. Oh oke. Dan akhirnya kita ya ngobrol lah tentang musik apa gitu, dan ternyata dia ya lulusan di Jerman dan akhirnya mau bikin album. Iya kan? Sesingkat itu. Terus akhirnya kayak yaudah gue main deh ke studio lu. Oh tapi gue gak pakai Neumann deh. Gue udah disclaimer dulu waktu itu. Santai aja. Gue gak pakai Neumann ya, karena biasanya kalau yang dari Jerman maunya Neumann. Santai aja. Dan akhirnya jadilah kita bikin album di tahun 2023 ya. 2023. Jadi kita ketemu Februari ya. Ya, terus kayak di akhir 2023 mulai recording. Dan uniknya Nadine selalu datang dengan konsep yang udah matang banget. Kayak dia udah tahu mau ngapain gitu. Nah, lagu mana Nat yang justru menurut lo paling menantang? Mungkin dari albumnya ya, dari 10 lagu tuh. Dari 10 lagu itu lagu mana yang paling nantang? Jujur lagu yang justru nggak ngeband, Trust in You itu justru salah satu paling susah. Orang kan mikirnya cuma piano sama nyanyi doang tuh. Ada again and again yang groove-nya se-groove itu ya. Iya. Kalau again and again tuh mungkin cuma gimana dari semua informasi yang direkam itu bikinnya tetap tidak overwhelm, tapi kedengarannya masih bagus dan masih fun untuk dimainin. Cuma kalau Trust in You itu kan vulnerable ya, rapuh gitu. Jadi secara nyanyi harus penyanyi banget. Terus main pianonya juga harus yang temanya kuat banget.
Sebenarnya nggak terlalu mikirin juga sih, pokoknya ya udah kita main. Tapi ternyata waktu di recording salah satu paling susah juga ternyata. Itu mungkin karena simple ya, kadang tuh simple itu justru malah susah gitu ya. Iya, karena simple itu karena mau nggak mau semuanya harus enak gitu. Jadi kalau simple tapi terlalu kosong juga nggak enak. Jadi justru simple tuh kadang, dan itu mungkin yang kadang kita ada kecenderungan kalau bikin lagu atau aransemen tuh udah deh nambah terus gitu. Padahal kan intinya tuh bukan nambahin, tapi ya yang ditambah tuh memang membantu untuk ngangkat lagu ini. Penting nggak gitu. Gitu. Dan itu pembelajaran juga sih. Maksudnya awalnya mungkin recording, masukin semua. Tapi ternyata sering berjalannya waktu tuh intinya bukan di situ gitu. Ternyata. Ya. Dan menurut lo paling personal waktu dan susah dibangun tuh si trust ini. Salah satunya ya. Itu yang paling challenge gitu ya. Nah, ada nggak momen penulisan lirik yang datang dari personal lu banget nih? Kayaknya semua nih. Jadi kalau mau dengerin curhatannya Nadine di album itu tuh ya. Iya. Semuanya, Nat. Semua sih kayaknya. Maksudnya literal semuanya. Karena apalagi kalau bukan dari cerita pribadi, mungkin bisa aja kan ceritanya dari orang lain yang mengalamin atau apa, cuma karena pergumulannya waktu merantau tuh kan banyak yang homesick atau anxiety. LDR enggak ya? LDR juga. Oh, sempat LDR ya? Sempat LDR gitu. Anxiety itu juga tuh banyak tuh. Jadi kayak dulu nih kurang bayaran, apalagi nih dapat surat cinta, apalagi nih dari Jerman, apalagi dulu tuh amanan ya, karena jauh juga dari orang tua gitu kan. Iya, soalnya kadang tuh nih bayaran apalagi nih, maksudnya kadang tuh ada yang nggak terduga tuh, yang nggak terduganya tuh kadang nggak ada di skenario lagi nih, apalagi nih, nggak ada di plan lagi. Iya gitu, sebenarnya nggak apa-apa juga gitu, cuma kayak itu tuh surat-surat kalau di Jerman tuh ada namanya surat radiofunk itu, jadi kayak kita walaupun nggak punya TV atau radio, somehow kita harus bayar gitu loh. Nah salah satu kayak gitu tuh yang masih ada. Masih. Kan kalau dulu di Indo tuh ada iuran televisi kalau pada tahun berapa itu. Masih, makanya tuh kadang tuh kayak kita udah bayar, enak nih kita spend, tiba-tiba surat cinta apa lagi nih. Wah seru banget. Terus. Kayak ini apa lagi, bayar pajak, bayar sampah. Gila, kontainer sampah tuh mahal banget dulu. Gitu. Padahal kan orang mikir cuma sampah doang, tapi kan kalau di sana kan sampah bener-bener diperhatikan ya. Sampah plastik, sampah kertas, sampah untuk bir, sampah tapi untuk kan kalian menikmati juga kan dengan kota yang bersih. Iya gitu. Sih. Cuma kalau dipakai yang bener gitu ya. Tapi nggak dipakai foya-foya. Namanya student ya, maksudnya part-time job seadanya, ngeliat begitu, langsung 2 juta per tahun. Dan itu lo tuangkan semua di lagu juga ada tuh ya, cerita-cerita. Ada survival itu cukup apa banyak. Judul lagu survival tuh lo tuangin di I'll Survive tuh. I'll Survive itu ceritanya tentang gimana lo bisa survive dalam kehidupan gitu. Iya, tulisannya only the brave will survive. Wah. Dalam kalau yang nggak berani ya nggak usah lah, yang ngerantau ya di Indo aja enak. Iya, Gojek ada. Mau nyari duit cepet ada gitu. Iya, gampang lah Indo, convenient. Nah, kalau lo pilih satu lagu yang bener-bener di album ini yang ngerepresentasiin ini Nadine banget nih, gue banget ya, itu lagu apa nih? Gue banget, ini banget. Better Future mungkin salah satunya. Nice. Setelah lo bertahan, lo punya Better Future. Wih, gokil. Dalam banget ya. Iya, gokil. Dan karena kebetulan Better Future adalah salah satu lagu terakhir yang ditulis di track di album itu juga. Jadi kayaknya pas untuk menutup semuanya juga sih. Dan waktu lo nulis stringsnya semua tuh enak banget sih. Jadi dan itu bikinnya udah pas di sini juga. Jadi kayaknya semuanya tuh udah ada puzzle yang dijadiin satu. Jadi pas buat Better Future tuh mungkin yang represent dari melodinya, dari terus piano banget kan gitu. Jadi akustik banget sih violinnya. Iya, gitu. Jadi Better Future mungkin yang paling ini gue banget gitu. Kayak kembali ke roots gitu. Ditambah waktu itu proses untuk mendapatkan Better Future mati lampu tuh mau recording. Iya lagi, sampai lupa. Iya kan? Sampai lupa. Kita sempat mati lampu kayak 2 jam gitu. Gue aja lupa loh. Nah, terus
gini nih, gue pengen tahu gimana lo dari transisi ide sampai bisa jadi lagu tuh, apa yang lo lakuin biasanya? Proses ya, prosesnya ya. Prosesnya dari yang di otak nih, terus bisa sampai lagu tuh biasanya apa sih yang lo lakuin? Kok tergantung sih, maksudnya memulainya dari mana nih? Maksudnya buat songwriter yang di luar itu formulanya tiap orang nggak sama, dan formulanya juga kayak mungkin kayak produksi musik juga nggak ada yang sama, karena tergantung basicnya kayak gimana. Tapi kalau kayak gue, karena mungkin pemain piano, jadi apapun yang gue bikin, entah mau lirik atau entah apa, pasti misalnya lirik udah ada, pasti startnya mau direkam tetap piano dulu gitu. Jadi kayaknya memang untuk banyak idenya di situ. Gitu. Iya, karena gue kan bisa ngeliat semua gitu. Maksudnya apa instrumen yang gue kuasain gitu kan. Jadi kayak buat gue ya udah mengalir aja. Tapi memang untuk songwriter penting untuk bisa instrumen sih menurut gue. Dan range piano luas kan, kayak lo frekuensinya bisa lo sampai high banget. Benar. Gitu. Jadi biasanya adalah yang lo lakuin adalah lo main piano dulu, baru lo tuangin liriknya gitu. Kadang kebalik juga. Kadang ada misalnya kayak Better Future, Spell on Me, The Other Side, itu yang justru yang dibuatnya mungkin kebanyakan waktu di sini itu malah udah lebih bercerita. Kalau yang lagu-lagu yang dulu tuh mungkin masih kepingin kelihatan keren, chordnya keren atau apa gitu ya. Gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu tuh bukan itu gitu. Intinya tuh ternyata bukan di situ. Itu mungkin pendewasaan juga ya. Betul. Gitu. Jadi akhirnya udah nggak terlalu mikir chordnya harus keren atau apa tuh, nggak mikirin, yang penting enak aja gitu. Dan ceritanya sampai nggak gitu. Iya. Kadang-kadang juga ya makanya gue suka banget ngobrol gitu ya. Kayak gue tanya ke musisi-musisi, kadang-kadang waktu kita dengerin lagunya, setelah dia tambahin cerita, konteks lagunya jadi makin jelas nih kita dengerinnya kan. Dan ada nggak lagu yang cepet banget lu bikin kayak, gue mau rekaman, udah nih lagunya jadi gitu. Kayaknya ada ya. The Other Side itu cepet sih. The Other Side tuh bahkan gue cuma bikin demo simple, karena tuh termasuk yang gue bikinnya baru waktu balik ke Indonesia kan. Terus mungkin kejadiannya masih fresh. Terus gue baru dengerin lagunya Her waktu itu. Lagu Her kan banyak akustik gitar gitu kan. Terus waktu itu gue baru beli gitar kecil. Aduh, coba-coba gitu kan. Gue pengen tahu kalau ngerekam pakai gitar tuh vibe-nya seperti apa gitu. Makanya biasanya gue kan banyak lagu memulainya dari piano. Tapi kan kalau di Other Side itu kan memulainya gitar gitu. Nah itu salah satu yang cepat. Di Other Side tuh berapa lama lo selesaiin dari songwriting-nya? Berapa lama ya Bung ya? Gue lupa lagi. Sampai rekaman cepet sih sebenarnya kalau demonya ya. Kalau demonya bikin lagunya gitu. Lagunya kayaknya nggak sampai sehari, kayaknya cuma beberapa jam. Kayak beberapa menit malah kayaknya, gue nggak inget gitu. Makanya kenapa lagunya agak kayak nge-rap gitu ya dibilang, karena kan lebih lebih bercerita gitu. Kayak model-model Tracy Chapman lah atau siapa gitu. Referensi lu luas banget ya di album ini, karena ya gue bantuin mixingnya juga kan. Kayak wah ini, tapi ada satu yang menarik, yaitu benang merahnya adalah vokalnya dia sih. Itu yang menurut gue kayak ya benang merahnya di album ini ya cuman dia doang gitu. Kayak sama halnya kalau kita ngomongin coba Maroon 5, Jimmy Levine, Adam Levine ya. Jimmy Adam Levine. Iya, Adam Levine. Itu kan dia kayak mau nyanyi lagu apa aja dia banget nih gitu. Iya sih, iya berkarakter. Dan itu banget. berhasil dituangkan. Nah, apa yang pengen lu pengen ketika orang dengerin album lu, Nek? Yang gue bukan ekspektasi ya, cuma dengan karya ini tuh mungkin orang tuh nggak merasa sendirian gitu, jadi tetap ditemenin. Jadi mau perjalanan kemanapun, sesimpel mau naik Transjakarta lah atau MRT, karena gue juga masih pakai itu semua kok guys gitu. Jadi buat gue kayak asik ya jadi temen gitu. Jadi gue maunya tuh lagu tuh adalah temen gitu. Gitu. Kalau dia di soundtrack nih, momen seperti apa nih yang cocok dengerin album lu? Kalau di film nih kan, ini lagu lu cocok nih di adegan apa nih? Aduh, nggak mikirin lagi. Kalau soalnya lagunya kayaknya cukup banyak yang sense-nya tuh nostalgia ya, karena memang inti dari Time Traveler itu kan
masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kan. Jadi ada 3 pilar penting itu di situ. Jadi kalau orang mau reminiscing masa lalu atau mungkin flashback tuh kalau di film tuh memori, nah tuh pasti relate tuh, apalagi mungkin tentang trauma apa, trust issue atau apa tuh kayaknya cukup. Di lagu apa aja tuh yang lu tuangin? Trust in you, terus The Other Side itu juga Better Future. Kalau Better Future mungkin ya udah gitu, kayak setelah kejadian ini gue gimana caranya harus bangkit kembali itu gimana gitu dari lowest point. Nah tuh Better Future tuh pasti relate juga. Terus kalau Paradise ini karena gue selama ini ngerasa hidup kayak gue harus challenge gue diri sendiri, tapi karena gue bukan tipe yang suka diatur, gue tuh nggak suka diatur gitu kan gitu. Tapi kalau orang ngasih tahu nggak apa-apa, selama make sense ya lu ambil aja ya, selama dikasih alasannya bener ini oke. Kalau nggak pasti gue kan nggak mau gitu, pasti nggak apa sih, nggak jelas gitu. Gitu pasti. Nah kayak gitu. Nah Paradise itu salah satu, karena waktu itu gue mau mencari kebebasan gitu. Nah itu salah satunya. Banyak sih kayaknya, bahkan cukup karena gue lumayan suka menggabungkan lagu-lagu itu dengan aspek kemanusiaan mungkin ya. Jadi mungkin hampir setiap, bahkan semua 10 lagu itu mungkin cukup merepresentasikan semuanya gitu, dan nggak semuanya dark gitu. Ada yang tentang selebrasi hal kecil gitu, dari mungkin suka sama seseorang atau apa juga ada semua kok di situ gitu. Jadi cukup. Yang paling enak buat macet nyetir tuh dengerin lagu apa? Macet nyetir again and again. Gue liat IG lu tuh, lagi nyetir tapi pakai seat belt dong. Begitu panik, aduh gimana? Itu lagu apa yang menurut lo enak, paling nyetir paling enak tuh dengerin lagu apa? Nah kalau waktu lagi hujan tuh kayaknya Fading sih kayaknya. Kalau Fading tuh karena lagu yang mungkin paling, gue nggak bakal bilang nggak bermakna, cuma dia paling realistis dari semuanya, karena lagunya cukup menggambarkan ya udah orang at some point bakal hidup gimana, bakal mati juga kayak gitu. Jadi tentang realita kehidupan tuh seperti apa gitu, alam itu seperti apa, terus fase tuh ada yang dying, ada yang hidup gitu. Jadi kayak dying and reborn gitu. Nah mungkin tuh salah satu yang enak karena dari rasanya juga bukan yang sedih, bukan yang senang juga gitu. Ya gitulah ya, emosinya di sini gitu ya. Iya. Udah gitu aja gitu, realita gitu. Jadi kayak mungkin bagus, tapi ya realitanya kehidupan ya, seneng juga nggak akan selalu ada terus, tapi sedih juga nggak bakal selalu sedih, ada terus gitu. Namanya hidup kan. Seru banget. Ini gokil sih albumnya, seru. Terus yang gue pengen tanyain lagi adalah, waktu lo memilih jalur musik ini, apa yang lo akan kebayang gak sih obstacle-nya kayak apa gitu, dan menurut lo sekarang setelah lo ngeliat nih, lo udah ngelakuin semuanya, fundingnya dia sendiri, campaign strateginya dia sendiri juga gitu, terus kayak timeline-nya, ini manusia tangguh sih. Nah menurut lo gimana perkembangan musik saat ini dengan apa yang waktu lo kira-kira awal lo sekolah gitu ya, lo taunya musik tuh akan seperti apa, dan ternyata setelah lo menjalani musik di sekarang, apa yang lo pelajarin gitu? Sebenarnya gue waktu bikin album tuh gue nggak ada ekspektasi sama sekali. Jadi gue cuma pokoknya mikirnya fokusnya karya aja. Yang penting jadi apapun yang akan dilewati, ya udah pokoknya kita lewatin aja. Jadi sebenarnya kuncinya tuh nggak usah berekspektasi aja sih sebenarnya. Wah gila, top banget. Ini nih yang disebut passion tuh ini. Gitu. Tapi memang jalur untuk menuju ke situnya tuh gue nggak bilang itu mudah ya. Maksudnya karena ketika gue pulang kan juga pergumulannya kan banyak. Maksudnya nggak hanya dari segi musik harus memulai, justru yang berat itu lebih kayak menghilangkan, selesai dengan diri sendirinya, trauma apa lagi nih yang harus dilewatin. Terus tapi kalau itu lewat kayaknya bukan berarti gue udah sepenuhnya lewat juga ya, tapi maksudnya belajar untuk berdamai dengan itu, kayaknya itu akan sangat berpengaruh sama
si di outputnya di gitu. musiknya juga itu yang at least yang gue lewatin setelah 2,5 tahun. Jadi dibilang musiknya banget, kayak ekspektasi apa nggak juga gitu, kayak ya udah bikin aja gitu. Mau gue nggak aim untuk mau laku lah, mau viral atau apa gitu, karena ya waktu gue bikin kan gue nggak tahu brandingnya harus seperti apa, video klipnya nggak tahu kan, tapi gue tahu gue harus apa, harus lakukan ini harus lakukan ini. Bahkan ya waktu sebelum album ini keluar, Time Traveler itu gue bahkan udah coba untuk bikin bikin hmm, artworknya sendiri by Canva. Jadi pada saat itu tuh gue udah mulai bayangin gitu. iya, jadi gue ada roadmapnya gitu. Ih, gitu. gokil. Jadi bener-bener gue nggak berpikir apa-apa. Yang penting ya udah. Dan musik itu kan orang tiap hari dapat musik baru ya. Jadi pada akhirnya kalau memang itu akan jatuh ke pendengar-pendengar yang suka, ya udah gitu. Maksudnya gue udah happy dengan itu. Bukan berarti gue nggak mau musiknya nggak laku, nggak juga ya. Maksudnya bukan itu gitu. Tapi Cuma lo berusaha jujur aja sama apa yang lo karyain gitu. iya, iya, di situ aja sih. Keren. Di situ. Terus dengan lo lihat sekarang pergerakan musik indie ini, gimana tanggapan lo tentang musik indie yang di Indonesia? Indie gokil sih menurut gue. Maksudnya musisi-musisi indie tuh, maksudnya karena mereka ya itu mungkin nggak ada ekspektasi juga ya. Jadi mereka mikirnya gimana caranya gue berkarya. Gue ngulik-ngulik sound, dan gue cukup ngeliat kayak banyak yang akhirnya juga pelan-pelan tembus ke industri juga, kayak teman gue Jasla atau apakah mereka juga ngelakuin semuanya independen pun keren gitu. Mereka tuh fokus di situ gitu. Jadi memang udah semakin banyak menurut gue yang akhirnya mungkin yang awalnya indie seperti Barasuara atau seperti bahkan mereka 2 tahun untuk latihan doang. Iya, jadi makanya trust the process aja sih kayaknya. Gokil. Gue udah ngelewatin itu kok, jadi gue bisa ngomong itu sih. Nah, message buat adik-adik yang baru mau mulai karir apa Nat? Dari Nadine yang perjalanannya panjang, dari yang memilih jalur musik, akhirnya memilih jalur musik dengan sedikit dukungan orang tua, tapi diizinin gitu. Terus keluar negeri, nggak tahu gimana support sistemnya justru dari negara-negara lain. Terus akhirnya berkarya, nyoba berkarya, bikin album. Sekarang ngurusin campaign-nya sendiri, ngurusin semuanya sendiri. Apa yang pengen lu sampein buat temen-temen yang biasanya ragu nih mau berkarya? Ya. Oke lah, untuk temen-temen atau untuk para musisi indie, kayaknya no usah overthink deh. Just do it gitu. Just do it. Mungkin kalau misalnya kendalanya karena finansial atau apa gitu ya, dan itu bisa dimengerti banget, makanya tuh gunanya koneksi atau mingle sama orang atau ketemu di acara-acara musik itu memang tujuannya ya udah, kalau memang belum bisa melalui pakai dibayar atau apa, mungkin tandem gitu sistemnya, atau apa pay later. Ya, atau pay later. Jadi lo kerjain dulu albumnya, bayarnya nanti ya pas punya duit. Bayar gitu. Cicilan atau apa, atau mungkin dari royalti atau apa, kan kita nggak tahu. Banyak cara ya. Banyak cara gitu. Jadi memang mencari solusi sebisa mungkin aja. Tapi jangan memaksakan kapasitas. Jadi kalau memang kapasitasnya belum siap untuk mengeluarkan album, jadi kalau cuma karena ego, lebih baik jangan. Gitu aja sih. Lebih ke oke, kayak gue sanggup ngerjain album nih gitu. Ya udah kerjain, tapi kalau single dulu kali ya gitu. Nggak apa-apa, maksudnya mau single mau album kan dua-duanya sama-sama karya gitu kan. Orang udah bilang kayaknya album nggak bisa nih, single kayaknya gini, strategi marketing atau apapun. Tapi pada akhirnya kan ya udah sama-sama karya, nanti kan legacy akan diturun-temurunin. Jadi ya udahlah, maksudnya just do it gitu, nggak usah tahu banyak mikir. Lakuin aja. Lakuin gitu. Tapi overthink itu bukan berarti nggak boleh, justru harus dipikirin gitu. Maksudnya dipikirin tuh teknisnya, mungkin kayak timeline sosmednya atau mau campaign-nya. Jadi campaign tuh lagu ini mau diangkat temanya apa, mewakili nggak ceritanya. Jadi itu mungkin yang justru mungkin perlu untuk lebih diperhatikan sih sebetulnya gitu. Itu aja sih. Thank you Nat. Terima kasih. Udah mau mampir, mau ceritain, dan jujur ya ini makanya gue seneng pengen undang Nadine, karena biar dia bisa ceritain sebagai musisi tuh
Ini yang harusnya dilakuin. Studio legend nih memang. Thank you Nat. Dan Thank kita you. akan lihat performnya Nadine. Sampai jumpa. Sampai jumpa, dadah.